Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Alkamar, mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kontes robot Abu Robocon, mata kuliah dasar sistem digital dengan dosen pengampu Bapak Tri Hindrawan Budianto, STMT. Nah, di sini ada pengertian dari Abu Robocon. Asia Pacific Broadcasting Association Union atau ABU Robocon adalah sebuah pertandingan robot yang diselenggarakan setiap tahunnya yang diikuti mahasiswa se-Asia Pasifik. Pertandingan ini dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 2002 dan diselenggarakan oleh Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik. ABU Robocon sendiri merupakan lomba robot se-Asia Pasifik di mana robot ditantang untuk bersaing menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu. Tugas yang diberikan pada kontes Abu Robocon selalu berubah setiap tahunnya, mengikuti tema tantangan yang ditentukan oleh tuan rumah. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan KRAI. KRAI atau Kontes Robot Abu Indonesia adalah sebuah kontes robot antar perguruan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk menyeleksi dan mengevaluasi tim robot yang akan mewakili Indonesia pada ajang Abu Robocon. Setiap tahunnya, kontes ini memiliki tema yang berbeda, menyesuaikan dengan tema internasional Abu Robocon. Namun, umumnya, format kontes berupa penyelesaian tugas-tugas yang dilakukan oleh dua robot atau lebih. Salah satu robot dikendalikan secara manual, sedangkan robot satunya bergerak secara otomatis. Selain itu, kontes ini bertujuan untuk menciptakan persahabatan di kalangan anak muda dengan minat yang sama yang akan memimpin negara mereka pada abad ke-21 serta membantu teknologi penyiaran di wilayah tersebut. Nah, di sini terdapat dari game rules-nya. Yang pertama yaitu ada tim. Nah, di sini timnya ada tim merah dan tim biru. Nah, yang selanjutnya yaitu robot. Nah, untuk robot ini ada dua jenis, yaitu robot 1 dan robot 2. Robot tersebut bisa manual dan otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu seeker atau tim merah. Nah, maksudnya di sini robot pelempar atau pencari. Jadi robot tim merah ini adalah robot pelempar atau pencari. Seeker adalah robot merah. Nah, yang selanjutnya yaitu hitter atau tim biru, yaitu robot pemukul. Hitter adalah robot yang berwarna biru. Nah, selanjutnya ini adalah game rules-nya. Untuk seeker itu ada dua. Yang pertama adalah R1 melempar bola untuk merobohkan Lagori. Nah, waktu yang diperlukan yaitu 3 bola dalam 30 detik. Yang kedua yaitu R2 menyusun kembali Lagori selama sisa waktu pertandingan. Nah, yang selanjutnya itu hitter. Di sini hitter ada 4. Yang pertama itu R1 dan R2 mengambil bola ke bal area setelah seeker merobohkan semua Lagori atau setelah waktu 30 detik. Nah, yang kedua yaitu hitter R1 melempar bola yang ada di bagian atas seeker R2. Nah, yang ketiga yaitu hitter R2 bisa mengambil bola dari bal area dan mengopernya ke hitter R1 tanpa menyentuh lantai. Dan yang keempat yaitu jika hitter menembak seeker, bola terjatuh karena tembakan kena selain bola, maka hitter harus restart dan diam selama 15 detik. Nah, selanjutnya yaitu pertandingan dianggap selesai jika pertama, seeker selesai menyusun ulang Lagori. Yang kedua yaitu hitter menembak bola di kepala seeker R2. Dan yang ketiga yaitu waktu 90 detik habis. Nah, kemampuan robot. Di sini terdapat kemampuan robot. Yang pertama itu bergerak cepat, stabil dan akurat. Yang kedua, melempar bola dengan akurat berdasarkan posisi Lagori dan bola yang ada di atas kepala seeker. Yang ketiga, mengambil Lagori yang jatuh di lantai, sekaligus menghindari tembakan bola lawan. Yang keempat, menyusun Lagori dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu mengambil bola dan mengoper ke robot hitter R1. Nah, selanjutnya itu area kontes. Untuk area kontes ini gambarnya. Untuk area kontes ini terdapat bal area. Untuk berwarna hijau ini bal area. Ada red area. Dan red area ini ada start zone dan fence-nya. Dan selanjutnya itu blue area. Di sini terdapat start zone. Dan yang terakhir yaitu Lagori area. Nah, ini untuk Lagori area yang berwarna kuning. Nah, di Lagori area ini terdapat penalti zonanya. Nanti penalti zone. Dan juga ada Lagori disk-nya. Nah, selanjutnya yaitu contoh desain robot Abu Robocon. Nah, ini untuk contoh desain robot Abu Robocon. Dan ini ada diagram dari robot Abu Robocon.
Nah, di sini dimulai dari stick PS3 sebagai kontrolnya, yang selanjutnya akan terhubung ke Arduino Uno. Nah, di sini akan mengirim data ke stick PS3 melalui kontrol servo dan kontrol relay. Untuk kontrol servonya, dan ini untuk kontrol relaynya. Nah, selanjutnya itu terhubung ke bagian intinya, yaitu STM32F4. Nah, di sini terdapat inverse kinematik, forward kinematik. Nah, selanjutnya itu mengirim data kinematiknya. Nah, di sini juga terdapat feedbacknya. Yang pertama itu encoder 1, encoder 2, dan encoder 3-nya. Selanjutnya yaitu proximity sensor. Nah, ini untuk sensornya. Dan selanjutnya yaitu di sini terhubung lagi ke bagian slab 1, slab 2, dan slab 3. Nah, untuk slab 1 itu terdiri dari komponen STM32F4 103C8. Nah, di sini terdapat parsing data dan selanjutnya yaitu PID motor 1 yang selanjutnya akan terhubung ke motor 1. Nah, untuk slab 2-nya itu sama seperti sebelumnya. Sini menggunakan STM32F4103C8 dan selanjutnya passing data lalu ke PID motor 2 dan selanjutnya akan terhubung ke motor 2. Dan selanjutnya itu slab 3 sama juga dengan sebelumnya akan terjadi passing data dan selanjutnya itu menuju ke PID motor 3 dan selanjutnya akan terhubung ke motor 3. Nah, selanjutnya untuk siklus pengembangan robot. Nah, di sini siklus pengembangan robot ada 4. Yang pertama itu konsep, desain, implement, dan operate. Nah, untuk konsep sendiri itu terdiri dari yang pertama mempelajari aturan kontes, menentukan strategi bermain, menentukan teknologi yang dibutuhkan, memperkirakan kebutuhan sumber dayanya. Yang selanjutnya itu desain. Nah, di sini terdiri dari membuat rencana proyek atau timeline atau budget. Selanjutnya yaitu membuat gambar desain robot, menyusun algoritma, simulasi dan prototypingnya. Dan selanjutnya itu implement. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu manufacturing, coding, testing, dan validation. Dan selanjutnya itu operate. Nah, di sini terdiri dari 3. Yang pertama itu mengoperasikan robot pada lapangan pertandingan. Yang kedua itu demo dan simulasi pertandingan atau running test. Dan yang terakhir yaitu bertanding. Yang selanjutnya itu strategi yang diperlukan. Ada beberapa strategi yang harus disiapkan di kontes robot abu-abukan, yaitu yang pertama mempelajari rules sedetail-detailnya dikarenakan perlunya konsep yang cukup matang demi kelancaran ketika pengoperasiannya. Yang kedua yaitu mencari celah pada robot tersebut agar tidak terpaku dengan konsep robot peserta lain. Nah, di sini diperlukan konsep ide yang kreatif agar robot memiliki ciri khas tersendiri dan agar tidak terjadi plagiat. Dan yang ketiga yaitu robot harus autonomous atau harus berjalan sendiri sehingga harus banyak sistem yang ditanam pada robot tersebut. Dan yang keempat yaitu mencari celah sudut robot agar jatuhnya tidak berantakan sangat parah. Celah sudut robot itu sangat diperhatikan dalam pengoperasian robot dikarenakan agar gerak robot tidak berantakan. Yang kelima yaitu mengatur robot agar lebih cepat mengambil lagorinya dan mengatur robot agar fokus menembak bola di atas robot lawan. Nah, yang keenam yaitu saling bertukar pikiran dengan peserta lomba lainnya. Di sini, ide setiap peserta diperlukan agar munculnya sebuah konsep robot dengan desain yang lebih baru. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.